dengan tampilan indah adalah impian semua penghuni. Salah satu cara untuk membuat rumah tampak beda dari yang lain adalah dengan dinding roster. Roster adalah material bangunan yang juga dikenal sebagai ventilation block karena memiliki rongga yang dapat memberi sebuah hunian sirkulasi udara yang baik. Namun kini, roster banyak digunakan sebagai dinding hias atau elemen artistik pada hunian karena memiliki variasi pola yang dapat memberi rumah nuansa yang unik dan cantik. Lantas, apa bahan dasar roster dan bagaimana cara penggunaannya? CNN Living mendapatkan kesempatan untuk mengintip pabrik salah satu produsen roster terbesar di Jabodetabek, Omah Bata. Saya baru pertama kali nih Mas Ilham mengunjungi tempat pembuatan roster. Sehari bisa produce atau bisa buat berapa piece nih Mas? Kurang lebih 2000-an Mbak, 2000 piece kurang lebih. Dalam sebulan itu kita produksi 50.000 sampai 60.000 piece dalam sebulan. Mas Ilham, aku baru tahu kalau ternyata roster itu dicetaknya manual. Betul Mbak. Boleh tolong ceritakan sedikit prosesnya itu seperti apa? Oke, proses dari awal dengan bahan baku, pasir, semen, air, dan bahan khusus dari Omah Bata. Mereka cetak di molding khusus sesuai dengan desain yang kita punya Mbak. Ada berapa bentuk cetakan? Kurang lebih 200 lebih Mbak untuk molding cetakan kita. 200 lebih, dan itu kalau misalnya ada yang minta mau custom begitu juga bisa? Bisa banget Mbak, karena memang spesialis dari kita bisa custom sesuai dengan keinginan dari desain-desain customer dan arsitek. Nah, setelah proses pencetakan ini, lalu kemudian diapain? Ini setelah dicetak, kita ada masa pengeringan, lalu ada setelah kering 2-3 hari, langsung masuk ke area stok. Dan setelah dikeringkan 2-3 hari itu, apakah langsung kokoh? Langsung kokoh Mbak. Pada umumnya, roster berukuran 20 x 20 cm. Roster dengan luas permukaan di atas 90 cm persegi baiknya ditopang dengan besi agar lebih kokoh karena roster memiliki banyak rongga pada desainnya. Pemilihan material roster dapat disesuaikan dengan beragam konsep hunian. Roster beton berwarna abu-abu yang terbuat dari semen dan pasir cocok untuk diaplikasikan pada desain hunian kontemporer. Sedangkan roster berwarna dapat memperkuat konsep desain modern. Ya Mas Ilham, tadi kan kita udah lihat yang warna abu-abu biasa. Ini saya lihat ada warna merah dan warna putih. Perbedaannya itu apa Mas? Perbedaan dari warna grey dan merah dan putih ini adalah memang spesial color dari Omah Bata Mbak. Dan beberapa varian juga bisa dilihat di belakang. Banyak varian-varian khusus untuk color-color yang memang kita punya Mbak. Perbedaannya apa dari proses pembuatannya Mas? Betul Mbak. Proses pembuatan ini hampir sama dengan yang warna grey, tapi di pengeringan aja yang lebih lama Mbak. Mas Ilham, ini proses apa Mas? Ini setelah dicetak, kita ada proses pemadatan dengan air. Jadi setelah kita siram, keringan 1 hari, baru kita masuk ke ruang stok. Dan dikeringinnya itu saat masuk ke ruang stok? Betul Mbak. Omah Bata menjual 1 buah roster beton berwarna abu dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp14.000. Sedangkan 1 buah roster berwarna putih atau merah dijual dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp19.000. Semakin rumit pola desain roster, maka harga juga akan semakin mahal. Proses pembuatan roster beton berbeda dengan material bangunan lain karena menggunakan tenaga manual, bukan mesin. Selain itu, roster beton tidak melewati proses pembakaran. Mas Ilham, kenapa sih kalau roster pembuatannya itu harus manual seperti ini dan tidak menggunakan mesin? Iya, karena memang kelebihan dari manual sebenarnya ke arah presisi, ke arah hasil cetak yang memang lebih maksimal. Dan dari tekstur juga lebih halus. Kekuatan juga memang lebih kuat manual, Mbak. Ya. Dan memang roster ini tidak menjalani proses pembakaran ya seperti bata konvensional. Ya, proses pembakaran hanya dengan pengeringan aja di sinar matahari. Sudah nggak dimakan? Saya diberi kesempatan untuk mencoba mencetak roster beton merah.
Pertama, bahan dasar pasir yang sudah dicampur dengan air, semen, dan pewarna merah ditumbuhkan ke dalam cetakan secara bertahap agar padat. Namun ternyata proses ini tidak semudah yang dilihat. Tadi kita udah isi cetakannya Mas Ilham, ini sekarang semacam unboxing kali ya. Oke, tengahnya dulu kita angkat. Wah. Nah, ya hancur dikit, berarti saya kurang padat nih tadi ngisinya ya. Harus lebih padat, berarti memang butuh skill tertentu nih untuk bikin roster. Variasi bentuk atau pola roster dapat memberi hunian pasokan udara, cahaya matahari, angin, hingga konsep arsitektur sesuai kebutuhan penghuni. Tak heran, roster sudah menjadi salah satu material yang kerap digunakan pada arsitektur tropis karena efektif mengatasi iklim yang panas dan lembab. Selain memberi nilai estetis pada sebuah hunian atau bangunan, dinding roster juga dapat memberi rumah ventilasi udara yang baik karena memiliki banyak rongga. Nah, rongga-rongga pada dinding roster ini juga dapat memberi cahaya matahari yang baik dalam rumah atau dapat memberi pencahayaan alami. Nah, meski begitu dinding roster memang baiknya digunakan sebagai dinding hias dan bukan dinding utama karena strukturnya tidak sekuat bata konvensional atau dinding semen konvensional. Selain dari itu, Anda juga harus menyiapkan biaya tambahan untuk pemasangan dinding roster karena pada dasarnya dinding roster tidak memiliki struktur. Karna Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.